Halo guys, selamat malam dan selamat datang di Cozy History. Di sini aku akan menceritakan tentang Chernobyl yang berjudul Malam yang Mengubah Dunia. Chernobyl merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai Ukraina. Pada tahun 1986 terjadi ledakan dahsyat pada Chernobyl yang saat ini kita kenal sebagai ledakan nuklir paling dahsyat dalam sejarah. Bencana ini terjadi akibat ledakan reaktor keempat yang menyebabkan kebakaran sehingga terjadi pelepasan sejumlah besar material radioaktif ke udara sehingga lingkungan sekitar terkontaminasi dalam jangka panjang. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Inilah jawabannya guys. Pada tahun 1970, tidak jauh dari Sungai Pripyat, Uni Soviet memulai sebuah proyek ambisius yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai bentuk dari perang dingin melawan Amerika. Proyek ini dibangun di kota Pripyat yang bersih, modern, dan penuh harapan. Satu persatu reaktor nuklir pun dipasang hingga pada tahun 1983 reaktor nomor 4 selesai dibangun. Para teknisi Chernobyl membangun pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut dengan reaktor RBMK-1000 yang didesain langsung oleh Uni Soviet. Reaktor ini kuat dan efisien guys, namun karena biayanya yang murah, reaktor ini menyimpan rahasia berbahaya karena secara teknis terdapat cacat pada teknologi keamanannya, seperti aktivitas yang bisa tiba-tiba meningkat dalam kondisi tidak stabil, terutama saat daya rendah. Awalnya semua berjalan lancar, namun setelah beberapa saat terjadi masalah pada reaktor apabila keadaan darurat di mana seluruh operasi mati dan reaktor terlambat mempertahankannya. Hal ini membuat para teknisi diharuskan untuk melihat apakah turbin dapat berhasil mempertahankan tenaga listriknya selama beberapa detik setelah listrik eksternal padam, sehingga memiliki cukup waktu ya guys untuk mereka menggunakan generator cadangan lainnya untuk diaktifkan. Rencananya sih memang terdengar sangat sederhana sehingga para teknisi memilih reaktor nomor 4 sebagai bahan ujinya. Dulu pernah juga dilakukan pengujian yang sama, namun hasilnya gagal dan kali ini mereka akan melakukan hal yang sama dengan maksud memiliki hasil yang berbeda. Namun karena pengujian ini dilakukan secara mendadak, makanya pihak keamanan menolak untuk dilakukan uji coba tersebut. Walau begitu, peringatan tersebut diabaikan guys oleh para teknisi karena mereka itu dituntut oleh pihak atas gitu kan, oleh atasan mereka untuk melakukan uji coba. Jadilah pada tanggal 25 April di siang harinya uji coba pun dipersiapkan. Daya reaktor perlahan dikurangi, tapi sebuah kesalahan fatal mulai dilakukan operator yang menurunkan daya tersebut. Karena ia menurunkan dayanya terlalu jauh, yang awalnya direncanakan 700 MW, ini malah turun menjadi 30 MW. Hal ini dapat terjadi karena operator yang bertugas di siang hari lupa memberitahu operator yang ada di malam hari bahwa dayanya sudah diturunkan, sehingga membuat reaktor sangat tidak stabil saat itu. Pada dini hari, tepatnya memasuki tanggal 26 April 1986, uji coba pun dimulai. Operator yang sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut memutuskan aliran uap ke turbin dan pompa air pendingin mulai kehilangan tekanan. Air yang menstabilkan suhu reaktor mulai berkurang, sementara reaksi fusi terus meningkat. Dalam hitungan detik, inti reaktor pun mulai memanas dengan cepat dan tekanan uap pun naik drastis, sehingga para teknisi pun akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres pada reaktor keempat. Operator pun dengan panik mencoba menaikkan kembali daya dengan
hampir seluruh batang kendali yang seharusnya mengatur dan menghentikan reaksi nuklir bila terjadi kegentingan. Seharusnya batang kendalinya tidak dikeluarkan secara tiba-tiba karena bisa membuat fusinya makin meningkat gitu guys. Padahal menurut aturan keselamatan, jumlah batang kendali yang dicabut itu tidak boleh kurang dari 30. Namun saat itu di reaktor keempat, batang kendali yang tersisa hanya 8 saja yang aktif. Hal ini menyebabkan reaktor berada dalam kondisi rapuh seperti bom waktu yang hanya menunggu waktu saja untuk meledak. Keadaan pun sangatlah kacau. Reaktor yang memanas bahkan membuat air pendingin langsung menghilang begitu menyentuhnya. Berbagai usaha dilakukan oleh para operator. Mereka menekan tombol darurat AZ5 yang seharusnya menyisipkan semua batang kendali ke dalam inti reaktor untuk menghentikan reaksi. Namun hal itu justru membuat titik awal kehancuran. Reaktor RBMK yang dibuat dengan biaya murah akhirnya menjadi bumerang bagi mereka. Batang kendali dirancang dengan ujung grafit yang bukan bahan penurun reaksi, sehingga ketika dimasukkan malah justru membuat reaktivitas sesaat pada bagian bawah reaktor guys. Dalam kondisi normal, keadaan ini dapat diimbangi oleh sistem, tapi malam itu dengan daya yang rendah dan terlalu sedikit batang kendali, maka bencana pun tidak bisa dihindari. Seketika guys, daya reaktor melonjak secara brutal dari 200 MW menjadi 30.000 MW hanya dalam 4 detik saja. Hal ini sangatlah berbahaya karena hal ini menyebabkan air mendidih seketika berubah menjadi uap bertekanan tinggi, dan pada pukul 1:23 guys, ledakan pertama pun mengguncang gedung reaktor keempat. Penutup reaktor sebesar 2000 ton terlempar ke udara, dan beberapa detik berikutnya ledakan kedua pun menyusul yang mengakibatkan hancurnya bangunan dan menyebabkan awan radioaktif ke langit malam Ukraina. Yang paling mengerikannya ya guys, ketika itu tidak ada satupun alarm dan sistem pelindung yang berbunyi, membuat seluruh warga Pripyat merasakan bencana nuklir terburuk dalam sejarah. Setelah beberapa saat barulah petugas pemadam kebakaran tiba, tapi mereka masuk ke area tersebut tanpa memakai pakaian pelindung dan tanpa tahu bahaya apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Mereka menyentuh grafit panas dengan tangan kosong, mencium bau logam di udara yang ternyata semua itu adalah zat radioaktif yang berbahaya. Dan hanya menghitung hari saja ya guys sebelum mereka mati karena radiasi akut yang terhirup ke dalam tubuh mereka. Para eksekutif Chernobyl tetap diam selama 36 jam. Mereka membiarkan warga Pripyat beraktivitas seperti biasa tanpa memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada pembangkit listrik tersebut. Naasnya, mereka tidak tahu bahwa semakin lama mereka berada di sana, maka semakin banyak juga jumlah radiasi yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dampak langsung dari bencana ini membuat 31 orang meninggal segera setelah terkena paparan radiasi akut dan ledakan. Sekitar 60.000 petugas pembersih dikirim untuk memadamkan api dan area sekitar bangunan yang menyebabkan mereka sakit dan tewas dalam beberapa hari kemudian. Dampak jangka panjang menyebabkan ribuan warga Pripyat terkena kanker tiroid, terutama anak-anak yang disebabkan yodium radioaktif. Banyak ibu hamil melahirkan anak yang cacat, dan hampir rata-rata dari mereka mengalami kesehatan mental dan trauma psikologis, dan mungkin masih banyak lagi dari mereka yang bahkan tidak terekspos. Untuk lingkungan guys, jangan ditanya lagi. Bahkan sekarang wilayah Pripyat masih terlarang untuk dikunjungi. Meski ada beberapa area yang terbuka untuk umum, namun semakin ke pusat bencana, radioaktifnya masih sangat besar. Di tengah dari itu semua, ada satu benda paling berbahaya yang bahkan dilarang untuk dimasuki, yaitu area di mana terdapat kaki gajah di sana. Sebuah benda yang terbuat dari hasil lelehan besi yang menopang reaktor nuklir.
Tingkat radiasinya sangatlah tinggi guys, hingga menyentuhnya saja bisa membuatmu mati di tempat. Sebenarnya masih banyak hal lain yang menyedihkan dari bencana ini, di mana para warga telah dievakuasi karena pemerintah Uni Soviet yang bungkam, serta berbagai upaya untuk menutupi kejadian ini di mata dunia. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kecerobohan dan keegoisan manusia dapat menyebabkan bencana paling mematikan di dunia. Dampaknya tidak hanya bagi masyarakat, namun juga bagi penerus generasi berikutnya, alam, dan juga seisinya. Jadi, mari kita sama-sama menjaga alam ini untuk hidup jauh lebih sehat di kemudian hari. Begitulah sejarah dan dampak nyata dari hancurnya Chernobyl, pembangkit listrik yang menjadi sejarah kelam dunia.